Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Renungan pada doa pagi kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7. Yang begini katanya, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di Hollywood dikenal anugerah piala Oscar atau Academy Award untuk menghargai pemain film ataupun juga kinerja kru film yang terbaik. Tapi itu untuk menghargai yang terbaik. Tetapi di samping Oscar atau Academic Award itu pun juga ada yang disebut dengan piala Razzie. Piala Razzie itu adalah untuk mengganjar kinerja atau yang terburuk. Pemeran film ataupun juga bintang film yang memerankan dalam film itu yang terburuk, maka dia akan mendapat piala Razzie. Saudara, pada Maret tahun 2010, seorang bintang film bernama Sandra Bullock menjadi artis pertama yang mendapat kedua piala itu pada tahun yang sama. Ia memperoleh Razzie sebagai artis terburuk karena penampilannya di dalam film All About Steve. Tapi pada tahun yang sama ia juga meraih Oscar sebagai artis terbaik untuk perannya dalam film The Blind Side. Sandra memandang kedua piala itu di rak yang sama dan ia memperlihatkannya kepada umum berdampingan di raknya yang sama di rumahnya. Kenapa? Karena di satu pihak dia mendapat penghargaan Oscar, tapi di pihak lain juga ada piala Razzie untuk sebagai penetralisasi, bahwa piala boleh mengingatkan kita pada kemenangan, pada apa yang terbaik yang sudah kita lakukan. Tetapi piala Razzie juga boleh mengingatkan kita bahwa ada sisi kelemahan dan sisi buruk hidup kita, dan itu pun juga adalah untuk mengingatkan kita supaya kita tidak angkuh dan menyombongkan diri. Demikian dalam kehidupan iman Rasul Paulus. Di satu sisi dia bisa menerima karunia Tuhan, dan bahkan masa-masa indah ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dan bahkan dia pun juga dianugerahi berbagai macam karunia dan talenta sehingga dia punya pengalaman-pengalaman rohani yang begitu dahsyat. Bahkan dalam Korintus 12 ini dia mengatakan bahwa dia punya pengalaman yang sangat khusus, sangat pribadi. Dia diangkat ke Firdaus. Dan tidak semua orang mendapat karunia ini. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Tetapi justru pada saat yang sama dia pun juga mendapatkan pengalaman buruk. Pada saat yang sama dia pun juga mempunyai duri di dalam daging. Itulah yang kemudian bagi Rasul Paulus, yang utusan iblis yang menggocok aku, dan sudah 3 kali aku meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengatakan, cukuplah kasih karunia bagiku, bahwa di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, itulah hidup kita pun. Ada saat di mana kita boleh menikmati keberhasilan, ketika kita lulus, ketika kita pun juga selesai wisuda, seolah-olah kita sudah memenangkan dunia.
kita sudah merasakan kemenangan satu sisi. Begitu kita pun juga mendapatkan pekerjaan dan kita bekerja seolah-olah kita pun juga sudah memenangkan suatu tahap lagi. Dan ketika kita terus bekerja memperoleh keberhasilan dalam pekerjaan, lalu kemudian seolah-olah semuanya bisa kita lakukan sebagai yang terbaik. Tanpa kita sadari bahwa pada satu saat dan sisi hidup kita yang lain, kita pun juga punya kelemahan. Kita pun juga punya keterbatasan. Dan kita pun juga punya penderitaan, kesusahan yang menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu saudara, di satu pihak kita pun juga dengan sukacita boleh menikmati keberhasilan, tapi di pihak lain kita pun juga bisa merasakan apa itu penderitaan. Ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit, ada waktu kita berhasil, dan ada waktu kita gagal. Ada waktu kita pun juga sukacita tertawa terbahak-bahak, dan ada waktu kita pun juga bersedih dan menangis. Karena itu saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam Tuhan segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita, itulah yang membuat kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh menjadi sempurna adanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, apa yang kami nikmati dalam hidup tidak hanya kesenangan dan kesukacitaan. Ada waktu kami boleh menjalani masa-masa suram, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Di saat ini sungguh kami mau berdoa bagi Ibu Aminah Bayin. Kami mau berdoa bagi Ibu Widuri. Kami mau berdoa bagi Bapak Silitonga. Kami mau berdoa bagi Oma Sagedi. Kami mau berdoa bagi banyak orang lansia lainnya dan juga saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Biarlah kami boleh berjalan menjalani kehidupan apa adanya. Karena kami percaya kelemahan, keterbatasan, kegagalan, dan kekecewaan adalah cara Tuhan, di mana kami boleh melihat kuasa Tuhan yang menjadi sempurna, yang boleh kami rasakan ketika kami merasa lemah. Kami hadir di hadapan hadirat-Mu untuk menantikan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kami hadir di hadapan hadirat-Mu untuk merasakan kasih dan tuntunan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Amin.